Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Masih di suasana bulan Ramadan, bulan suci. Semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Teman-teman, seperti biasa, malam hari ini saya bersama dengan Mbah Nur Selo yang banyak akan cerita mistisnya yang sangat real itu dialaminya gitu. Karena ya kita berbicara tentang Mbah Nur Selo itu nggak ada teman-teman kisah yang mungkin hanya dibuat-buat atau itu nggak ada. Jadi memang benar-benar real dialami sama beliau. Dan buat teman-teman seperti biasa ya, yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis, langsung subscribe. Caranya gimana? Cukup tombol subscribe karena itu gratis, dan langsung saja saya temui di Mbah Nur Selo. Oke, yuk langsung ke sana. Teman-teman, ini di hadapan kita sudah ada Mbah Nur Selo. Tadi saya dapat bisikan nih dari kru dari Misteri Kejawen, dari kameramennya, katanya nanti Mbah Nur akan menceritakan tentang pesugihan. Jadi tema ini sangat menarik sekali karena zaman sekarang ya, siapa yang tidak butuh uang gitu. Cuma kita kalau bisa jangan cari yang instan gitu. Oke, langsung Mbah Nur Selo, gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Alhamdulillah. Terus ya, nanti akan menceritakan tentang pesugihan. Ya, Mbak, ini jadi kita mau menceritakan orang yang sudah terjadi mencari pesugihan, yaitu Blorong. Oke, sebentar kita tahan dulu Mbah Nur Selo. Nah, teman-teman, sangat menarik sekali ya tentang Nyi Blorong. Oke, jangan lupa ya kalau misalkan teman-teman ingin konsultasi langsung dengan Mbah Nur Selo, nanti bisa langsung DM di admin Misteri Kejawen 88, dan kita tunggu ya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke, saya tidak akan banyak ngobrol lagi, waktunya langsung saya serahkan di Mbah Nur Selo. Monggo Mbah Nur, sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la kaula wa la quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa lakum mustaka wa bika musta'an wa la kaula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma riyahni wa rahmana bina wa qidwa rasulana wa ilmana malakata muqrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita membahas dalam permasalahan yaitu pesugihan dari Blorong, bila mana nanti ada kesalahan atau kekeliruan atau lainnya, saya sebagai manusia biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya kepada satu yaitu Misteri Kejawen, mulai dari presenter, mulai dari penonton atau dari lainnya, bila mana nanti kita mau menceritakan jangan sampai terjerumus dalam permasalahan yang kurang pas atau tidak benar. Jadi dan semoga mulai dari presenter, narasumber, dari penonton yang menyintai Misteri Kejawen atau yang belum yang mulai melihat, tolong di subscribe ya nanti ya. Jadi saya doakan semoga kita satu diampuni dosa-dosa kita dan diberi panjang umur. Amin. Dan diberi sehat walafiat, sukses, dan dilapangkan atau dijembarkan rezekinya. Amin, amin. Jadi gini ya Mbak ya, saya ini mau menceritakan dalam pengalaman atau misteri apa yang
yang sudah kita ketahui, bukan kita ketahui itu. Jadi gini, kejadian itu memang ada seseorang waktu itu, seorang guru, yaitu seorang perempuan, bahwa beliau itu ke rumah saya, bersilaturahim ke rumah saya, yaitu mengobatkan orang tuanya yang setelah sakit. Itu kejadian tahun berapa, Mbak Nur? Kalau enggak salah itu tahun 2014, Mbak. 2014 ya? 2014. 11 tahun yang lalu. Jadi anaknya itu perempuan itu 2, yaitu semua guru. Waktu itu ke rumah saya dengan suaminya 1. Suaminya usahanya yaitu penggilingan atau membuat gula Jawa atau gula merah. Gula merah. Ya, gula merah itu loh, Mbak, yang gula Jawa itu. Gula Jawa. Yang keduanya gula aren itu nggih? Bukan, dari tebu, Mbak. Gula kelapa, nggih. Dari tebu, Mbak. Kelapa, bukan gula tebu. Dari tebu. Dan yang suami yang satunya usahanya yaitu telur ayam. Ya, artinya telur apa itu bukan ayam Jawa, tapi kalau katakan telur ayam itu telur horen apa telur gimana horen gitu. Horen, Mbak, kalau nggak salah. Lah waktu itu orang tuanya itu sakit. Nah, waktu sakit ke rumah saya, bahwa istilahnya beliau minta barokah. Alhamdulillah saya doakan, alhamdulillah akhirnya orang tuanya itu sembuh. Akan tetapi, Mbak, setahun 2014 beliau orang tuanya sakit. Tahun 2015 awal itu orang tuanya sakit lagi. Lah ternyata apa? Nah inilah yang paling mengerikan, Mbak. Jadi gini, waktu tahun 2014 itu alhamdulillah kita minta barokahnya, alhamdulillah dengan Allah diberi kesembuhan. Tapi setelah 2015 bahwa orang tuanya itu sakit lagi. Beliaunya guru, ya, jadi itu anaknya perempuan, Mbak, dengan datang lagi dengan suaminya. Nah, setelah datang ke rumah saya terus terang aja bahwa bapakmu itu waktu itu di rumah sakit kalau tidak salah, Mbak, yang sakitnya. Jadi gini, Mas, Mbak, saya mohon maaf yang sebesar-besar sebelumnya. Jadi ini saya terangkan bahwa orang tua sampean itu di dalam kamar yang terakhir itu satu ada seperti ini. Jadi seperti keris yang bergambarkan belorong, Mbak. Ini jadi ini keris ini berbentuk belorong. Oh, itu belorong ya? Ya, satu. Dan yang kedua itu ada batu. Itu dari batunya kalau tidak salah itu dari waktu beliaunya naik haji membawa batu yang untuk jumroh, istilahnya untuk batu kecil yang dibuang itu ya? Yang dibuang itu jumlahnya ada 3. Itu dibawa pulang dengan bapaknya. Itu memang istilah bapaknya itu usahanya beliaunya bahwa apa, yaitu tebu, Mbak, seperti dia nanam tebu dan apa itu memborong tebu. Memang kaya raya, sangat kaya raya, Mbak. Waktu setelah situ sakit bahwa saya bilangin gitu, anaknya itu tidak percaya bahwa saya gini. Jadi kita ini agak dituduh bahwa saya itu menuduh orang tuanya mencari pesugihan. Saya bilang gini, Mbak, kalau mbaknya itu tidak percaya bahwa, tapi anaknya itu enggak tahu loh, Mbak, itu waktu istilah orang tuanya mencari itu tuh enggak tahu sama sekali. Memang kaya, Mbak, memang orang usaha tebu itu kan orangnya pasti kaya, Mbak, pasti itu. Setelah itu dia tebu, dia itu tanam, dia nebas atau lain-lainnya. Akhirnya beliau menangis di rumah saya, anak-anaknya itu. Apakah itu benar, Pak? Pak, gini aja, Mbak, nanti ibumu sekarang yang menunggu
bapakmu di rumah sakit, iya, nanti kamu langsung aja ke rumahnya. Dan itu istilah dekatan Mbak, rumahnya itu jadi dekatan, dia dibuatkan istilahnya orang tuanya semua. Akhirnya pulang, yaitu membuka kamar, itu ada kamar yang sangat rahasia, tapi kuncinya itu yang sulit gitu loh Mbak. Nah, kuncinya yang sulit, mau ndak mau bahwa kuncinya gimana cara untuk membuka itu. Nah, akhirnya beliau memanggil seorang tukang kunci. Tukang kunci. Setelah itu terbuka, ternyata di lemari itu ada, yaitu barangnya ini Mbak. Ini barangnya sana dulu Mbak. Itu barang aslinya? Iya, dari sananya itu Mbak. Saya ceritakan ini Mbak ya. Jadi setelah dia itu membuka kamar, tapi di lemari itu ada keranjang Mbak. Keranjangnya itu kalau tidak salah dari jalin. Besar jadi itu ya? Jaring jalin Mbak. Jaring jalin, jadi ini ditaruh di keranjang itu, dan batunya juga di keranjang. Padahal bapaknya itu mau haji yang ketiga. Haji yang ketiga ya? Memang tujuannya gitu loh Mbak. Nah, setelah lemari itu bisa dibuka, ternyata di keranjangnya itu ada batu, itu jumlahnya 3 dan ini 1. Batu kecil itu ya? Batunya kecil-kecil Mbak. Jadi batunya itu kecil-kecil, warnanya agak merah, seperti batu ati ayam, dan itu yang satunya putih, yang satunya kalau tidak salah dulunya hitam. Nah, setelah kita beri sarana dan prasarana bahwa barang itu akhirnya dibawa ke rumah saya. Nah, ke rumah saya, terus anak-anaknya dan menangis, kok sampai segitu gitu loh Mbak. Bapak ternyata kok pencari gitu loh Mbak. Gak menyangka ya? Gak menyangka, tapi sarana saya, bapakmu itu nanti insya Allah kalau memang meridhoinya, Gusti Allah meridhoinya, bahwa bapakmu nanti tidak akan lama. Ternyata tidak lama Mbak, gitu. Jadi meninggal. Tapi barang ini terus terang Mbak, barang ini itu dibawa ke rumah saya. Setelah dibawa ke rumah saya, batunya saya suruh yaitu membuang Mbak. Batunya itu ya? Batunya saya suruh membuang. Lah barang ini sebenarnya saya suruh bawa juga Anda Mbak, saya suruh membuang juga, tapi beliaunya tidak berani. Batunya yang berani dia membuang, ininya akhirnya saya mau tidak mau saya simpan. Lah ini anehnya gini Mbak ya. Jadi kenapa kalau memang Bapak itu mencari gitu, ya kan Mbak ya, kok tidak ada korban sama sekali. Itu tadi mau saya tanyakan tuh, kok biasanya ada tumbalnya ya? Benar gini ya? Mbak, jadi gini Mbak ya, ini maaf ya Mbak ya. Kalau mencarinya korban Mbak, itu jadi ini kalau digariskan di perempatan jalan, paling lama 3 hari pasti ada korban kematian, tapi tidak bisa yaitu setempat, harus kemana gitu, Mbak. Itu kalau ini digariskan di perempatan jalan yang besar, itu pasti ada korbannya, gitu Mbak. Ya, yang menjadi korban yaitu tadi tumbalnya tadi. Jadi bukan ke keluarganya ya? Enggak, kepandaiannya makanya dari menutupi orang tuanya kan di situ, makanya anaknya tidak tahu. Dan kedua bahwa pembantunya itu setiap 35 hari itu suruh membuang uang.
Dan setiap 35 hari. Setiap 35 hari, karena orang Jawa itu selapan, Mbak. Itu uang, tapi itu dibuntel dengan apa tuh? Kalau bahasa Jawa tapi itu apa ya? Digodong itu toh? Bukan, tapi itu loh Mbak, apa untuk jarit? Jarit, nah, dibuntel jarit. Itu disuruh membuang di perempatan jalan atau di jalan besar. Disebar atau di? Bukan, jadi uangnya bahwa itu ditaruh di jarit itu. Nah, jadi uangnya harus terlihatan Mbak, katanya kan gitu. Dan diambil gitu ya? Diambil orang yang mengambil apa itu jarit atau uang itu tadi, itulah yang menjadi korbannya. Dan itu pembantunya tahu tidak Mbak Nur? Tidak tahu sama sekali itu. Dan hanya maksudnya disuruh apa? Dan bahwa alasannya yaitu juragannya atau majikannya itu biar membuang sengkala atau biar usahanya semakin maju atau semakin lancar. Itu loh Mbak. Kan tidak tahu. Ternyata itu mencari korban. Itu Mbak. Nah, setelah dia itu gitu, akhirnya setelah ini barang ini insya Allah meridhoinya, dan itu yang batunya suruh saya buang, ini juga suruh saya buang. Ternyata mbak-mbaknya dan menantunya tidak berani. Akhirnya karena kan ini nanti daripada itu nanti akan menjadi permasalahan atau lainnya, akhirnya ini saya simpan dengan saya hilangkan dengan setelah isi-isi yang tidak benar. Jadi itu sudah nggak ada kodamnya gitu nggak? Lah sekarang gini, lah kenapa kok kamu sampai tidak mengetahui? Mesti kemungkinan besar gini Pak. Jadi beliau itu tidak curiga dengan bapaknya, masalah usahanya memang usahanya istilahnya nanam tebu atau gimana. Tapi Pak, setiap 3 bulan sekali kononnya bapak itu mesti apa itu istilahnya kepergian atau bepergian kemana. Ternyata setelah kita jadi ini mendapatnya dari mana Mbak? Dari Gunung Merapi. Itu dari Gunung Merapi. Nah, jadi dari Gunung Merapi di sana yaitu diberi ini harus kita puja. Tapi kenapa kok sampai mungkin aja setelah dulunya itu beliau masih kuliah atau ya biasa-biasa aja bapak dan ibunya itu. Nah, setelah ini terbongkar semua, terbongkar dari anak-anaknya bahwa itu disampaikan kepada ibunya, tapi ibunya sangat marah sekali, Mbak. Dia tidak bisa menerima bahwa barang ini semua dibuang. Gitu. Maunya gimana kan ibunya? Ya, karena kan mungkin kalau istilahnya seandainya itu nanti dibuang kan akhirnya kan hancur, Mbak. Iya. Ternyata benar, Mbak itu. Nah, setelah kita batunya dibuang atau lainnya, orang tuanya meninggal. Setelah meninggal tidak tahu itu gimana, itu urusan Allah, bukan urusan kita ya Mbak. Akhirnya setelah itu ini disampaikan kepada orang tuanya bahwa orangnya sangat marah sekali, akhirnya diajak ke rumah saya Mbak. Bapaknya tadi itu ya? Ibunya diajak ke rumah saya. Akhirnya setelah itu saya terangkan kronologinya, secara kronologinya, alasan saya untuk menyadarkan beliaunya bahwa biar bapak itu sempurna gitu loh Mbak. Tapi sebenarnya bukan semudah itu gitu loh Mbak. Nah, setelah jangka jarak 2 tahun kalau tidak salah, kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun, ibunya pun itu menyusul Mbak. Setelah dia haji lagi, pulang dari haji jangka 1 bulan atau gimana, ibunya juga meninggal.
Terus akhirnya setelah itu anak-anaknya itu juga datang ke rumah sakit. Gimana Pak? Waktu itu ibunya masih sakit, masih sakit. Lalu gimana Pak, ini ibu saya? Apakah ya harus gini aja Mbak? Ya tolong. Jadi saya sangitin, tolong Mbak ya, ibu itu masih karena kan sakit, biar itu insya Allah sedikit banyaknya mempunyai celengan akhirat, bahwa bila mana di tetanggamu kalau gimana kalau ada musola atau masjid membangun, tolong sumbangkanlah dari istilah uang, bukan dari orang ibumu tapi uangmu sendiri, sedekah gitu ya? Sedekah untuk disedekahkan orang tua dan disedekahkan kepada ibunya gitu loh Mbak. Jadi kalau aku sangat ingat banget itu Mbak. Jadi itu kira-kira sampai berapa gini Mbak atau gimana? Anaknya kan 2, sampean dengan adik sampean, bahwa satu orang satu jodoh sodakonya Mbak ya. Jadi waktu itu alhamdulillah Mbak, itu waktu itu ada musola yang telah dibenahi atau yang direhab Mbak. Jadi disanggupi bahwa anaknya itu menyanggupi semua, tapi semua biaya dari musola itu tadi ditanggung dengan anaknya yang nomor 1. Dan yang anaknya yang kedua, bahwa beliau saya beri sarana, tolong Mbak, semampu sampean harus sodakohlah kepada anak yatim piatu dan orang fakir miskin itu. Jadi alhamdulillah untuk untuk menghilangkan istilah untuk celengannya dari orang tua sampean dan juga celengan dari sampean untuk menghilangkan supaya kamu nanti tidak akan ikut seperti ini untuk ditagih atau gimana gitu. Akhirnya alhamdulillah Mbak, setelah saya beri sarana dan prasarana itu semuanya dilaksanakan dengan baik. Jadi tolak balaknya sedekah. Jadi istilahnya untuk celengan lah Mbak, itu istilah kita untuk mengalihkan dalam permasalahan itu gimana supaya tidak sampai tersebar apa-apa. Sebenarnya dulu itu ya waktu menyumbangkan kanu ya agak semua itu ya agak curiga, tapi tiba-tiba sedekah padahal selama itu tidak sama sekali itu sedekah ke musola atau dengan orang fakir miskin atau anak yatim piatu. Alhamdulillah Mbak, sampai sekarang istilahnya beliaunya mempunyai tanggungan jawab. Seandainya musola itu atau masjid itu ada kekurangan, beliaunya yang siap menutup dan kedua yang anaknya yang yaitu adiknya, alhamdulillah beliaunya akhirnya mendirikan yayasan yaitu yatim piatu. Sampai hari ini gitu? Sampai sekarang Mbak, sampai sekarang itu pun juga masih sering ke rumah saya, istilah musyawarah gimana Pak caranya gitu Mbak. Sampai sekarang masih muda-muda sekali Mbak, itu guru SD, kalau enggak salah guru yang satunya guru SMP dan guru SMK, tapi beliau sudah negeri semua. Saya kadang-kala gimana usahanya suaminya, alhamdulillah Pak masih lancar, penggilingan juga sampai alhamdulillah sekarang itu istilah karena kan Allah memberikan kenikmatan bahwa dulunya itu menggilingnya tebu itu dengan sapi, sekarang alhamdulillah sudah dengan mesin gitu. Alhamdulillah Mbak sekarang. Dulunya itu lagi yang ternak telur itu yaitu ayam oren, sekarang itu dulunya berapa lokasi, sekarang lokasi Mbak, sekarang sudah menyebar kemana-mana. Tapi kadang saya pancing, apa kamu meneruskan? Enggak Pak, demi Allah saya tidak meneruskan dalam itu. Jadi usaha sendiri, usaha yang semaksimal mungkin. Tapi saya pesan
bahwa biarpun toh bagaimana ibu, bapak dan ibumu itu untuk membiayai kamu dulu. Mungkin itu jadi mungkin memujanya itu kalau tidak salah semua sudah nikah kok Mbak itu. Mungkin terus itu apa tidak ada perjanjian Mbak? Ya mesti mungkin ya pasti ada perjanjian, ya pasti ada perjanjian, tapi kita untuk melepaskan dalam hal itu istilahnya ya gimana ya untuk menyadarkan supaya anaknya itu jangan sampai ikut-ikut. Tapi lepas gitu ya untuk perjanjian itu sudah Insya Allah lepas ya? lepas Mbak. Okay. Insya Allah lepas. Tadi saya beri saran, toh bagaimana kamu sodakokan atas namakan kepada orang tuamu, gitu saya gitu kan Mbak. Kalau tidak salah sebelum puasa kemarin itu dia datang ke rumah itu ya, makanya itu saya kupas itu apa tuh Mbak, supaya orang-orang tidak salah jalan semua gitu loh Mbak. Jangan sampai memuja atau gimana gitu. Kalau urusannya orang tuanya itu tadi itu urusannya orang tuanya, tapi saran saya jangan sampai kamu alhamdulillah tetap beliau harus memegang apa yang aku bicarakan, apa yang aku sarankan atau yang saya prasangkakan itu tadi. Alhamdulillah yang satunya sekarang mendirikan yayasan anak yatim piatu, yang satunya kalau ada anunya, jadi ya alhamdulillah Mbak sekarang jadi ya biarpun toh gimana kadang-kadang dia itu ya masih ingat kepada orang tuanya apa kok sampai segitu ya Pak, ya sudahlah itu yang lalu biarlah lalu. Kalau sekarang kamu harus menata kehidupan kamu sendiri, jangan sampai ikutan kepada jejak orang tuamu tadi. Gitu ya Mbak Nursela, ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum ditutup, ini mungkin ada kesan yang disampaikan ke teman-teman guys seputar dari pesugihan Nyi Blorong. Ya gini ya Mbak, saya mohon kepada satu pribadi kita sendiri dan anak turun kita dan dari presenter atau dari narasumber dan penonton, jangan sampai kita salah jalan. Kita istilah Allah itu adalah maha kaya raya. Kalau kita itu berdoa sampai insya Allah kita akan cukup jangan sampai kita mempunyai gengsi atau gimana, itu jangan. Itu alirnya aja dari rezeki dari Allah, insya Allah itu nanti kita bersyukur. Makanya di dunia itu yang paling sulit apa tuh Mbak? Bersyukur. Satu, kita ini bersyukur, dan istilahnya itu paling sulit, dan sabar atau sabar Mbak. Makanya kita pesan kepada semua istilah itu mulai dari apa itu penonton atau yang menyanyi misteri kejawen, jangan sampai terjerumus dalam permasalahan yang begini-gini. Pesugihan, saya ingatkan, atau orang lain pun jangan sampai tergiur dalam permasalahan harta benda dunia. Terima kasih Pak. Ingatkan, ingatlah istilahnya hidup yang akan datang atau di akhirat, gitu Mas. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Jadi itu tadi seputar kisah pesugihan dari Nyi Blorong gitu. Jadi teman-teman, kalau menurut saya kita nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut mengenai rezeki. Kenapa? Karena kita hamba dari Zat yang Maha Kaya gitu. Jadi mungkin seperti itu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita sampai ketemu di season selanjutnya. Salam dari Kejawen 88.